Oke, sekarang pertanyaan ketiga teman-teman. Kita lihat, ambil atasnya langsung dari Mbak Siti Arofah. Kita langsung potong dulu. Oke, Mbak Siti Arofah. Nah, oke. Ini ya, kita baca pertanyaannya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun landasan teori untuk penelitian? Apa ya? Tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau memang kita menyusun landasan teori, atau mungkin ini ya teman-teman ya, mungkin Mbak Arofah ini nanti bisa lihat full mulai dari awal gitu ya, pertanyaannya dari Mas siapa saja tadi ya, Mas Rabani, kemudian siapa Pak Rabani atau mungkin siapa tadi yang kedua. Nah, ini mungkin selain 2 poin yang intinya sama tadi dari pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua, ini saat kita mencari referensi, nah ini saat kita cari referensi. Saat kita cari referensi teman-teman, kita bisa menggunakan referensi yang sudah ada. Kita mungkin yang pertama kita pasti melihat buku gitu ya. Kemudian kita juga pasti melihat jurnal atau mungkin artikel-artikel gitu ya. Artikel atau mungkin jurnal gitu ya. Jurnal-jurnal yang kita baca di mana hasil dari artikel atau jurnal ini kita ambil untuk bisa kita jadikan teori, khususnya juga di buku teori-teori yang paten gitu ya. Kita mau ndak mau kita harus mengambil referensinya dari buku. Atau mungkin kita, nah ini yang paling banyak teman-teman, mengambil referensi online gitu ya. Saya mungkin pakai bahasa yang umum aja, online. Karena online ini banyak teman-teman. Online ini bisa saja dari web gitu ya. Bisa saja dari web. Atau mungkin juga online ini bisa saja dari buku online. Atau juga di sini online ini bisa saja dari jurnal juga. Jurnal atau mungkin berita gitu ya. Dari berita lah. Apapun itu teman-teman. Saat kita menggunakan web, saat kita menggunakan buku online, saat kita menggunakan jurnal online, berita online, kita harus pastikan referensi yang akan kita gunakan ini, referensi online yang akan kita gunakan ini adalah sumbernya sumbernya jelas teman-teman. Jelas dalam artian gini, dapat dipercaya yang pertama. Karena contoh, saya ambil contoh web gitu ya. Saya ambil contoh web. Webnya itu ternyata dari Wikipedia. Wah, terlalu tebal ini. Dari Wikipedia. Nah, ini teman-teman. Kalau bisa hindari website-website yang seperti ini. Bukannya ini tidak valid, tetapi apabila teman-teman keperluannya, peruntukannya mencari yang namanya landasan teori ini, teman-teman tidak bisa menggunakan referensi di mana Wikipedia ini, kalau teman-teman tahu, siapa yang memiliki referensi yang terbaru boleh diupdate datanya di Wikipedianya. Atau mungkin website-website yang sama dengan golongannya Wikipedia ini ya. Gitu teman-teman. Jadi referensi ini bisa saja sewaktu-waktu berubah. Pertanyaannya adalah yang merubah pun itu juga bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tanpa mengucilkan fungsi dari Wikipedia sendiri, atau mungkin yang sering kita gunakan kan Google tuh banyak referensinya kita. Nah, apabila teman-teman mencari landasan teori yang memang paling aman gitu ya, selalu gunakan buku aslinya atau mungkin jurnal penelitian aslinya. Apakah boleh menggunakan online? Boleh teman-teman, boleh. Ada tekniknya.
ada tekniknya. Kalau teman-teman ingin tahu tekniknya gitu ya, caranya bagaimana agar aman gitu ya, nanti saya share, saya buatkan video khusus. Yang pengen tahu silakan komentar ya. Silakan komentar nanti kalau apabila ada yang banyak yang menginginkan ya saya share. Jadi gitu teman-teman. Ini intinya kalau teman-teman mencari media menggunakan online ini harus hati-hati teman-teman. Harus hati-hati. Webnya juga harus hati-hati. Mencari informasi yang berhubungan dengan teori yang intinya berhubungan dengan pemerintah gitu ya. Nah, ini paling aman teman-teman cari website yang belakangnya adalah karena di Indonesia mungkin ya, paling aman pakai ID. Ya apapun itulah atau mungkin kalau itu pemerintahan cari juga yang ada gov-nya juga mungkin. Gov.id gitu ya. Nah, ini paling aman. Mencari informasi tentang pajak atau kedokteran, kesehatan. Nah, cari referensi-referensi yang langsung dari pemerintah gitu ya. Peraturan atau perundang-undangan atau mungkin apa itu yang kebijakan dari pemerintah. Nah, cari yang dari website yang seperti ini teman-teman. Jangan cari yang website yang mungkin teman-teman lihatnya apa belakangnya .com gitu ya. .com gitu ya. Bukannya ini tidak baik, tetapi kadangkala referensi yang didapat dari .com ini mengambil referensi dari sumber utamanya, gitu ya. Nah, padahal sumber utama ini adalah yang upload, yang mengirimkan data, yang mengirimkan informasi, yang mengirimkan teori, yang menyampaikan berita itu adalah pemilik atau mungkin bagian dari instansi itu sendiri. Nah, ini kan langsung kan enak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sih sebetulnya yang perlu dipegang gitu ya. Sebetulnya ada caranya bagaimana kita bisa memanfaatkan ini teman-teman. Bisa memanfaatkan online ini. Nah, manfaatkan online-nya ini ada tipsnya, ada triknya juga. Ya. Ada triknya juga bagaimana caranya dan agar kita saat menggunakan ini juga aman. Aman dari mana? Aman dari reference gitu ya. Plagiasi juga referensinya, refnya juga harus aman. Kemudian plagiasinya dan lain sebagainya lah. Nah, ini yang memang sering terjadi kejadian oleh teman-teman di mana ini saat ujian atau mungkin saat seminar proposal atau mungkin apa namanya itu, yang sering ditanyakan adalah apa teorinya yang Anda gunakan kan gitu. Anda menggunakan teori apa dalam melakukan penelitian ini dan lain sebagainya bla 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 bla. Saat ketemu seperti ini yang banyak ditanyakan sama teman-teman. Kalau saya ditanyain seperti ini, saya jawabnya gimana? Kan saya enggak belajar khusus di bidang itu. Tetapi saya memang ingin membahas bidang tersebut. Nah, banyak teman-teman yang bertanya seperti itu. Cuman gitulah ya teman-teman ya. Suka dukanya. Saya bukan ahli di bidang ini, tetapi saya sedang suka belajar dunia perskripsian atau perpenelitian, seputar dunia penelitian gitu ya. Dan saya masih terus belajar. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di komentar atau mungkin menggunakan Telegram juga ada, linknya di gambar samping ini ada atau mungkin di deskripsi juga ada. TikTok ada, Twitter juga ada. Twitter nanti saya akan coba buatkan manifestnya atau mungkin bagaimana agar teman-teman yang mungkin malu gitu ya. Ada teman-teman yang memang malu tidak mau ditampilkan namanya tapi tetap ingin bertanya. Lah ini nanti saya coba sediakan lah alatnya gitu ya. Oke, kira-kira itu ya teman-teman ya. 3 dulu yang kita bahas. Semoga bisa menghidupkan lagi semangat teman-teman untuk bisa sharing dengan kita. Sharing tentang skripsi di kelas sebelah. Makasih, sampai ketemu lagi.